Bab 771. Don mengambil 1 jam untuk sarapan sebelum akhirnya kembali perlahan. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa lama sekali?" teriak Wei Mengbing, seolah kesabarannya terhadap Tang Zichen telah mencapai batasnya. Tang Zichen bahkan tidak memandang Wei Mengbing, tetapi berkata kepada Long Tianqin, "Maaf membuatmu menungguku begitu lama." "Tidak apa-apa, itu tidak terlalu lama, itu hanya lebih dari 1." Ketika Wei Mengbing melihat Tang Zichen tampak seperti dia mengabaikannya, dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah, dan berkata dengan keras di dalam, "Aku tidak akan membunuhnya hari ini, aku akan mengikuti nama keluarganya." "Baiklah, ayo berburu." Wei Mengbing menggigit giginya dan meraung, memimpin untuk terbang menjauh. Semua orang mengikuti Wei Mengbing dan terbang ke arah barat daya. Di arah barat daya, ada tempat perburuan kerajaan Liuli, di mana semua hewan dipelihara atau ditangkap secara artifisial, hanya untuk hiburan dan rekreasi, bukan untuk pelatihan atau semacamnya. Tentu saja, semua orang menggunakan busur dan anak panah untuk berburu, dan mereka tidak menggunakan seni bela diri. Ketika mereka tiba di tempat berburu, itu sangat besar, menutupi beberapa gunung besar. Tang Zichen dan semua orang memegang busur dan anak panah. Busur dan anak panah itu sangat biasa, hanya kekuatan murni yang dapat digunakan, dan jika mereka menggunakan kekuatan internal untuk tarik busurnya, itu akan patah dalam sekejap. Swoosh! Begitu mereka sampai di tempat berburu, Wei Mengbing menembakkan panah ke kelinci di kejauhan, tapi meleset. Pada saat ini, suara mendengung, panah terbang melewati, mengenai kelinci yang baru saja Wei Mengbing coba tembak tetapi gagal. Ketika Wei Mengbing berbalik, dia melihat Tang Zichen yang menembaknya, dan berkata dengan marah, "Apakah kamu tidak tahu aturannya? Siapa yang menyuruhmu untuk menembak secara acak?" Don berkata, "Bukankah kamu mengundangku untuk berburu? Apa? Kamu tidak bisa menembak, jadi aku tidak bisa menembak. Alasan apa?" Setelah mengatakan itu, tanpa melihat Tang Zichen menembakkan panah ke langit, dan setelah belasan detik, seekor burung kecil jatuh dari langit. Panah Tang Zichen tiba-tiba mengejutkan beberapa orang di tempat kejadian, kecuali Wei Mengbing. Menggunakan busur dan anak panah biasa, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan internal, jadi perbandingannya adalah memanah murni. Tang Zichen sudah pandai dalam hal busur dan anak panah, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan internal, keterampilan memanahnya luar biasa. Tang Zichen bakat dalam memanah benar-benar sebagus teknik pedang, bagaimana mungkin Wei Mengbing ini dibandingkan dengan Tang Zichen dalam memanah? "Persetan denganmu." Wei Mengbing sangat marah, dia adalah protagonis hari ini, tetapi dia membiarkan Tang Zichen tampil di sini terus-menerus. Dalam kemarahannya, Wei Mengbing tidak peduli lagi, dia mengarahkan panah ke serigala yang berjarak 300 meter, tetapi, Wei Mengbing tahu bahwa panahnya tidak bisa mengenai sama sekali, dan dalam kemarahannya, dia menggunakan kekuatan internalnya, yang akan meningkatkan akurasi lebih banyak lagi. Namun, pada saat berikutnya, busur dan anak panah di tangannya terlepas dalam satu gerakan, tidak mampu menahan tekanan dari penggunaan kekuatan internalnya. "Ah!" Wei Mengbing berteriak marah, dia ingin tampil tetapi dia tidak memiliki keterampilan. Pada saat itu, Tang Zichen menancapkan panah ke leher serigala yang ingin ditembakkan Wei Mengbing dan menembakkannya ke tanah. Tang Zichen juga mencibir, "Berburu, bermain itu menyenangkan, jika Anda tidak pandai memanah, jangan tampil, mencoba mengunci mangsa Anda dengan kekuatan batin Anda, tetapi Anda akhirnya menarik busur dan anak panah, itu benar-benar memalukan." Kesabaran Wei Mengbing dengan Tang Zichen telah mencapai batasnya, dia awalnya memutuskan untuk menunggu sampai pertengahan perburuan sebelum menunggu kesempatan untuk menyerang Tang Zichen, tapi sekarang, dia tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, Wei Mengbing mencabut pedangnya dan menunjuk Tang Zichen dan berkata, "Baiklah, kamu telah membuatku bergerak melawanmu sebelumnya, sepertinya aku tidak akan bisa berburu dengan menyenangkan hari ini jika aku tidak menyingkirkanmu dulu." Lang Tianya sibuk, "Yang Mulia ke-18, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah Pangeran Liuli, kamu adalah pria yang murah hati. Mengapa repot-repot dengan Tang Zichen?" Wei Mengbing meraung, "Tidak ada yang harus membujukku, bajingan ini, aku akan membunuhnya hari ini, siapapun yang berani membujukku, jangan salahkan aku karena memunggungi dia, termasuk Wei Cherry." Tang Zichen tertawa, "Hahaha. Tang Zichen, kamu kekaisaran Yan Huang yang baik, kotoran anjing macam apa yang kamu ambil di kerajaan Liuliku, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini." Pah! Pada saat itu, ketika tidak ada yang bereaksi, tamparan keras terdengar. Tang Zichen menamparkan Wei Mengbing ke tanah. "Anda
Tang Zichen menginjak Wei Mengbing dan berkata dengan nada menghina, "Wei Mengbing, jika kamu ingin membunuhku itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya atau tidak. Tanpa itu hanya lelucon." Pada saat ini, seluruh tubuh Wei Mengbing tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Zichen begitu kuat. Dia sebenarnya bukan tandingan sama sekali, dan bahkan ketika dia menghadapi serangan Tang Zichen, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. "Lepaskan aku!" Wei Mengbing berteriak, meskipun dia ngeri dengan kekuatan Tang Zichen, dia adalah pangeran sebuah negara. Sampah. Tang Zichen mengutuk dan melepaskan kaki yang menginjaknya. Tang Zichen tidak meninjunya lagi. Namun, Tang Zichen memanggilnya sampah, yang membuat tubuh Wei Mengbing gemetar karena marah. "Sampah, apakah dia sampah? Siapa yang kamu sebut sampah punya nyali untuk mengatakannya lagi?" Tang Zichen berkata, "Sampah, sampah, sampah 3 kali, bagaimana dengan itu? Kamu, jangan, lakukan jika kamu bisa." Wei Mengbing mengeluarkan pedangnya dalam sekejap. Bang! Detik berikutnya, Wei Mengbing mendapati dirinya terbaring di selokan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia terbang ke selokan, dia bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Perbedaan kekuatan ini terlalu besar. Yang Mulia ke-18, Lang Tianya dan yang lainnya bergegas untuk membantunya berdiri. Putri Wei Sakura mengamuk pada Tang Zichen, "Kamu masih berani menyerang pangeran kami?" Tang Zichen berkata tanpa melihat, "Dia adalah orang yang pertama kali menyerangku, dan terlebih lagi, dia mengancam akan membunuhku hari ini. Jika aku tidak melihatnya sebagai pangeran kerajaan Liuli, apakah menurutmu dia masih hidup? Dan Zichen, kamu, jangan panggil namaku dengan putus asa. Mudah bagiku untuk salah paham bahwa kamu naksir aku. Iblis diam-diam mencintaimu, lebih baik kamu berhati-hati, jangan terus menjadi sombong di dalam kerajaan Liuliku atau kamu pasti tidak akan mendapatkan manfaat apapun." Setelah Wei Sakura selesai berbicara, dia berjalan ke arah Wei Mengbing dan berkata, "Saudara ke-18, mari kita panggil perburuan hari ini, kita akan kembali dulu." Wei Mengbing berantakan, menatap Tang Zichen dengan mendengus. Dia melemparkan lengan bajunya dan terbang, dan Wei Sakura mengikuti. Hanya Tang Zichen dan saudara Wanderlust yang tersisa di tempat berburu. Long Tianya menghela nafas dan menatap Tang Zichen dan berkata, "Zichen, kenapa repot-repot? Kamu harus bisa mengatakan bahwa aku telah mencoba untuk menjebak saudara perempuanku dengan Wei Mengbing." Tang Zichen berkata, "Kakak Tianya, maafkan aku melihat betapa kakakmu menolaknya, itu sebabnya aku dengan sengaja menentangnya. Aku tidak menyangka bahwa kamu ingin saudara perempuanmu bersama seseorang yang tidak kamu sukai." Tang Zichen, kamu tidak mengerti, Wei Mengbing adalah seorang pangeran, dan seorang pangeran dengan potensi besar. Jika keluarga pengecoran pedang klan panjang saya ingin menjadi mulia di negeri ini, yang terbaik adalah saudara perempuan saya menikah dengannya, dan juga, Wei Mengbing cukup baik untuk menandingi adikku. Tang Zichen berkata, "Kakak Tianya, aku tidak setuju dengan kata-katamu, itu adalah kata-kata seorang pengecut." Alis Long Tianya berkerut, dia benar-benar memanggilnya pengecut. "Ya, seorang pengecut. Apakah menurutmu posisi keluargamu benar-benar kokoh ketika Long Tianqin menikah dengan Wei Mengbing?" "Tidak, di mata orang, itu masih alat untuk pemurnian. Hanya kamu, pengembara menjadi kuat, keluargamu benar-benar kuat, mengandalkan wanita untuk menjaga stabilitas keluarga, tidak bisa pergi jauh. Saudara perempuanmu memang sangat cantik sekarang, tetapi selalu ada hari ketika warnanya memudar," kata Tang Zichen dan terbang. Long Tianya tercengang di sana. Long Tianqin bersenandung ke Long Tianya, "Kakak kedua, lihat." Setelah mengatakan itu, Long Tianqin mengejar Tang Zichen. Long Tianya tersenyum pahit, "Tang Zichen, kamu mengatakan ini karena bakat dan potensimu yang kuat. Jika kamu seperti aku, kamu tidak akan mengatakan ini jika kamu merasa dibatasi dan beringsut ke depan." Ketiga Tang Zichen kembali ke klan panjang. "Kalian sudah kembali. Saya mendengar dari pelayan saya bahwa Anda pergi berburu, mengapa Anda kembali begitu cepat?" Seorang lelaki tua bertanya, seorang lelaki tua yang dikhawatirkan berusia lebih dari 100 tahun. Ayah, kamu kembali." Orang tua ini adalah Lang Qingyun yang terkenal, seorang ahli pedang kelas 14, dan terserah padanya apakah pedang berat Tang Zichen bisa ditempa atau tidak. Dan yang ini, mata Long Qingyun memandang ke arah Tang Zichen. Lang Tianqin berkata, "Ayah, dia adalah teman yang bertemu saudara kedua di Star Ocean Academy, bakatnya luar biasa, meskipun dia hanya di puncak alam kesempurnaan bawaan, dia bahkan tidak cocok untuk tingkat kedua dari persatuan awal realem. Selain itu, dia juga seorang Healing Master kelas 10, dan omong-omong, dia baru berusia 20 tahun ini."
Ah, tidak mungkin. Tang Zichen sibuk menyapa, "Salam Tuan King Yun, nama saya Tang Zichen, saya dari Kekaisaran Yan Huang, saya sudah lama mendengar nama Anda, senang bertemu dengan Anda. Sejujurnya, saya datang ke klan Panjang untuk sesuatu. Saya memiliki sepotong berlian hitam, saya ingin memohon kepada senior untuk membuat pedang berat kelas 14 untuk saya tidak tahu." Sebelum Tang Zichen selesai berbicara, Long Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Kenapa? Adik Tang, percayalah padaku, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jika aku membuat pedang berat kelas 14, maka kerajaan berkaca pasti akan tahu, dan pedang itu tidak akan menjadi milikmu. Terlebih lagi, jika aku tidak melakukannya. Jangan mengambil inisiatif untuk melaporkannya ke negara kaca, begitu ditemukan di masa depan, keluargaku juga akan dihancurkan, jadi tidak. Baiklah, aku mengerti. Tang Zichen mengangguk, sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan pedang berat kelas 14. Adik Tang, kamu adalah teman putraku dan sangat jenius, aku tidak mungkin tidak memberimu wajah, tapi aku benar-benar menginginkan yang terbaik untukmu. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama aku akan membuatkanmu pedang berat kelas 12 dan ketika ada kesempatan di masa depan Anda dapat kembali kepada saya dan saya akan membangunkan Anda kelas 14 lagi. Bisakah kamu masih membangunnya 2 kali? Tentu saja bisa, ketika Anda membangunnya lagi di masa depan Anda hanya perlu mencairkan kembali yang asli. Terima kasih, senior berterima kasih. Sama-sama. Tang Zichen mengeluarkan berlian hitamnya. Lang Qingyun terkejut, begitu banyak. Ya, semua untuk membuat pedang yang berat, kata Tang Zichen. Tidak perlu sebanyak ini, pasti ada yang tersisa. Masih ada yang tersisa, kalau begitu, bisakah kamu memberiku sisanya dan membuat busur dan anak panah lagi? Busur dan anak panah. Dan kamu mahir menggunakan busur dan anak panah. Oh, lumayan, pergi ke tempat berburu hari ini dan menggunakan busur dan anak panah perasaan. Aspek sensasi ini juga tidak bisa ditinggalkan. Oke, beri aku 20 hari. Terima kasih. Lang Qingyun tidak memiliki banyak omong kosong dan segera pergi untuk membangun pedang berat dan busur dan anak panah untuk Tang Zichen, meskipun dia baru saja kembali ke rumah. Bantuan ini, ingat Tang Zichen. Hanya saja dia masih harus menunggu di sini selama 20 hari lagi. Tang Zichen benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini di kerajaan berkaca. Jika Wei Mengbing datang untuk mengacaukannya lagi, dan mau tidak mau harus melakukannya, bersusah payah berurusan dengannya lagi, Tang Zichen benar-benar tidak ingin bermain dengan pangeran kerajaan berkaca, itu sama sekali tidak ada gunanya. Jadi, untuk menghindari masalah, Tang Zichen sementara meninggalkan klan Panjang dan pergi untuk tinggal di hotel di luar. Benar saja, keesokan harinya, Wei Mengbing membawa seorang pria kuat di puncak alam kesatuan awal ke klan Panjang. Sayangnya, dia diberitahu bahwa Tang Zichen telah pergi dan bepergian dengan sia-sia. Tang Zichen tinggal di hotel selama 20 hari, tetapi akhirnya, klan Gelombang mengirim seseorang untuk menghubunginya. Senior Tang, pedang berat busur, dan anak panahmu telah dibuat, jadi demi keamanan, kamu akan memasuki klan Gelombang lagi pada jam 10 malam ini dan memberikannya kepadamu secara langsung. Oke, pukul 10 malam itu, Tang Zichen diam-diam tiba di klan Panjang. Klan Panjang sudah siap. Di aula, Tang Zichen, Sang Guanrou, Long Qingyun, dan Long Tianqin, mereka berempat berdiri di sana. Di atas aula, kain merah menutupi lantai. Tang Zichen naik dan mengangkat kain merah, pedang berat hitam pekat dan busur dan anak panah yang sama-sama hitam pekat ditempatkan di tanah. Apakah itu pedang berat atau busur dan anak panah, teksturnya sangat bagus, dan Tang Zichen dengan penuh kasih membelainya. Lang Qingyun tersenyum, adik Tang, pedang berat ini panjangnya 1,5 meter, lebar 35 cm, dan beratnya sekitar 16.000 jin. Dan busur dan anak panah ini, panjangnya sekitar 1 meter 6 meter dan beratnya 5 meter, 1000 pound. Sayangnya, saya telah memberi Anda seutas tali oxbow. Saya khawatir tali oxbow ini tidak akan bisa menarik busur ini, jadi Anda harus memikirkan cara Anda sendiri untuk tali ini. Juga, saya telah membuatkanmu 50 panah berlian hitam. Terima kasih, Senior King Yun, terima kasih banyak. Oh, sama-sama, kamu adalah teman Tianya, seharusnya begitu, kata Long Qingyun. Tang Zichen tahu bahwa menjadi teman Wafes dan Tenaya saja tidak cukup, mungkin Wafes dan King Yun juga melihat bahwa Tang Zichen luar biasa, dan itulah alasan mengapa dia benar-benar berdedikasi untuk Tang Zichen. Ini sangat berat, bisakah kamu benar-benar mengambilnya? Hehe.
Tang Zichen tertawa dan mengambil pedang yang berat di tangannya dengan mudah. Tang Zichen tidak merasa tidak nyaman memegang pedang yang begitu berat. Wow, seru Lang Qingyun, dan pada saat yang sama, dia dalam hati senang bahwa dia memiliki bantuan dengan jenius tingkat Tang Zichen. Mungkin benar-benar membutuhkan bantuan Tang Zichen di masa depan. Bantuan ini sangat berharga. Terima kasih lagi Tuan Qingyun, kata Tang Zichen. Sama-sama. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari luar pintu. Tang Zichen, bukankah kamu bilang kamu akan pergi? Kenapa kamu masih di sini? Lang Qingyun terkejut dan menoleh untuk melihat Wei Mengbing dan seorang pria kuat di puncak alam persatuan awal berjalan masuk. Menghormati Yang Mulia Pangeran ke-18. Long Qingyun dan Long Tianqin sibuk memberi hormat. Tatapan Wei Mengbing dingin saat dia menatap Long Qingyun dan berkata, Long Qingyun, ini adalah pilihanmu sendiri, jangan salahkan aku. Yang Mulia ke-18, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Long Qingyun berkata dengan ketakutan, malam ini, Long Tianya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika Wei Mengbing ini benar-benar melakukan sesuatu yang tidak biasa, saya khawatir itu akan terjadi. Itu adalah akhir, jadi Long Qingyun sangat takut di dalam. Tang Zichen memegang pedang berat di satu tangan dan memegang Sangguan Rou di tangan lainnya, terbang dengan cepat melintasi langit dengan busur dan anak panah seberat 5.000 pon di punggungnya. Akhirnya, Tang Zichen berhenti di sebuah hotel yang jauh dari klan Panjang. Tinggal dulu malam ini dan pergi lebih awal besok pagi. Masih ada 10 hari lagi sampai Pulau Wulin dibuka untuk penerbangan. Kemana? Tidak masalah, jadi mari kita cari tempat di mana tidak ada orang dan latih pedang beratku. Beberapa hari kemudian, di sebuah gunung, Tang Zichen berlatih pedang beratnya dengan keras. Sayangnya, karena pedangnya terlalu berat, Tang Zichen saat ini hanya bisa menggunakan pedangnya yang berat untuk melakukan teknik pedang dewa pembunuh atau teknik pedang naga turun. Sendirian, tidak dapat menggabungkan pedang, tetapi itu sudah cukup. Tang Zichen melakukan salah satu teknik pedang dan pedang saja sudah berkali-kali lebih kuat daripada kombinasi pedang dan pedang sebelumnya. Minumlah airnya. Sangguan Rou melihat bahwa Tang Zichen sedang berlatih keras dan sibuk menyerahkan kendi air. Teguk-teguk, Tang Zichen bertelanjang dada dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan kokoh, mengambil air yang diserahkan oleh Sangguan Rou dan meneguknya dalam beberapa tegukan. Tang Zichen, telanjang dan memegang pedang yang begitu berat, tampak sangat jantan, membuat jantung Sangguan Rou berdenyut saat dia menatapnya. Aku khawatir wanita manapun akan memiliki hormon ketika dia melihat sisi jantan Tang Zichen. Berapa banyak kekuatan bela diri yang setara yang dapat Anda capai dengan teknik pedang yang Anda tunjukkan sekarang? Tanya Sangguan Rou. Tang Zichen tersenyum dan berkata, aku bisa mencapai puncak kekuatan bela diri kelas 12 dengan pedang acak sekarang, dan jika aku melakukan teknik pedang, aku akan sepenuhnya mencapai kekuatan bela diri kelas 13. Wow, kekuatan bela diri peringkat 13 orang lain, mampu menghasilkan kekuatan bela diri peringkat 12 di awal alam persatuan sudah sangat mengesankan, tetapi Anda dapat menghasilkan kekuatan bela diri peringkat ke-13 sekarang, luar biasa. Anda dulu berpikir tentang meningkatkan kekuatan bela diri Anda ketika Anda berada di Star Ocean Academy, ketika Anda mati-matian mempelajari gerakan baru, tetapi tidak pernah ada banyak perubahan, dan kekuatan persatuan pedang masih berada di sekitar kekuatan bela diri peringkat 12. Ya, sekarang aku menggunakan pedang yang berat, aku dengan mudah menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 13. Tang Zichen mengerutkan bibirnya. Tang Zichen juga cukup bangga pada dirinya sendiri, dia benar-benar menafsirkan seni bela diri hingga puncaknya. Tang Zichen tiba-tiba merasa bahwa Ki Sangguan Rou jauh lebih kuat dan telah mencapai alam kesempurnaan besar gerbang dalam. Sangguan Rou, kamu telah mengambil Iron Tree Heart akhir-akhir ini, kan? Tentu saja, aku telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam sekarang, meskipun alam ini oleh zat eksternal itu masih jauh lebih kuat bagiku, setidaknya momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yah, lanjutkan makan hati pohon besi mulai sekarang. Ingat, meskipun kita memiliki lebih dari 2000 hati pohon besi, kita tidak dapat menjatuhkannya seperti melon, kita harus menunggu sampai benar-benar dicerna sebelum melanjutkan untuk mengambilnya, jadi untuk tidak menyia-nyiakan mereka. Bagus. Baiklah, aku akan terus berlatih pedangku. Sangguan Rou mundur, dan Tang Zichen terus melatih pedangnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Kata Wei Mengbing. Tubuh Long Qingyun bergetar seolah dia sangat ketakutan.
Beruntung pedang yang dia lempar untuk Tang Zichen adalah pedang kelas 12, tetapi jika itu adalah pedang kelas 14, aku khawatir itu akan lebih buruk dan dia benar-benar harus marah pada naga itu. Tolong berbaik hati kepada Yang Mulia ke-18. Lang Qingyun bersujud dan memohon. Tang Zichen tidak bisa menahan diri lagi, malam ini Tang Zichen akan mencoba kekuatan pedang yang berat ini. Di masa lalu, Tang Zichen hanya bisa mengalahkan tingkat pertama dari alam persatuan awal, tingkat kedua, dan tingkat ketiga tidak dijamin menang. Jadi, bagaimana jika dia menggunakan pedang berat ini sekarang? Bisakah Anda meningkatkan level ketiga? Atau bahkan, bisakah Anda mengalahkan puncaknya? Pria yang dibawa oleh Wei Mengbing ini berada di puncak alam persatuan awal, dan Tang Zichen menggunakannya untuk menguji pedangnya hari ini. Berdengung. Tiba-tiba, Tang Zichen memimpin dalam menyerang, membunuh ke arah pria di puncak alam persatuan awal. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, dia merasakan gravitasi menekannya, seolah-olah tubuhnya telah dihancurkan oleh batu besar. Pedang berat Tang Zichen, karena sangat berat menciptakan momentum dalam satu ayunan. Ada banyak jenis momentum, yang paling terkenal adalah momentum. Momentum adalah ki yang dipancarkan orang kuat, membentuk momentum, dan memberikan tekanan besar pada orang lain. Ini sering menjadi alasan utama mengapa orang di alam tinggi melonjak orang di alam rendah. Pedang berat Tang Zichen, karena berat itu menciptakan momentum. Momentum ini diciptakan oleh gravitasi, kata-kata tidak bisa menggambarkannya, itu seperti perasaan batu besar dan tak tertandingi yang menekan. Bang! Dalam sekejap mata, pria di puncak alam persatuan awal itu, kepalanya meledak dan meledak seperti semangka. Tang Zichen sendiri agak takut konyol, tetapi dia benar-benar meledakkan puncak alam persatuan awal ini dengan satu pedang. Pedang berat ini benar-benar memberinya terlalu banyak bantuan, tidak mungkin untuk menggantikannya dengan pedang biasa. Tentu saja itu bukan sepenuhnya karena Tang Zichen. Pihak lain tidak menyangka Tang Zichen tiba-tiba menyerang dan tiba-tiba dihadapkan dengan pedang yang begitu berat. Dia sangat kewalahan sehingga dia tidak bisa memikirkan tanggapan. Itulah sebabnya dia begitu mudah diledakkan oleh Tang Zichen. Pada saat ini, Wei Mengbing, yang berdiri di sampingnya, memiliki kepala dan wajah yang disemprot dengan materi otak dan darah. Apa-apaan? Wei Mengbing masih tidak tahu bahwa orang yang berdiri di sampingnya telah meledakkan kepalanya, menyeka matanya, dia melihat benda-benda putih seperti otak tahu diusap di tangannya, dia sangat marah, dia pikir itu adalah siapapun dari Long Clan, melemparkan otak tahu padanya. Tang Zichen mendengus, bocah bodoh, bahkan belum melihat otaknya, lihat siapapun yang ada di sebelahmu. Wei Mengbing menoleh, konyol, pria kuat yang dia bawa, yang berada di puncak alam persatuan awal, terbaring di tanah, dan kepalanya menghilang. Apa yang terjadi? Saya membunuhnya, kata Tang Zichen. Tidak mungkin. Wei Mengbing memandangi mayat tanpa kepala itu dan kedinginan. Tang Zichen segera terpesona menyerang Wei Mengbing, ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Wei Mengbing langsung tersihir oleh Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, apakah kamu datang ke sini hari ini, apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Wei Mengbing berkata dengan suara bingung. Kenapa tidak ada yang tahu? Saya salah satu pangeran yang paling terkenal, semua orang tahu bahwa saya satu-satunya yang menggertak orang, jadi saya diganggu, ini tidak dapat menyebar, jadi tidak ada yang tahu bahwa saya datang untuk melihat Anda, dan tidak orang tahu bahwa saya telah diganggu oleh Anda, kecuali Wei Sakura dan kalian. Tang Zichen tertawa, lebih baik jika tidak ada yang tahu, toh tidak ada ruang untuk itu, saya tidak ingin menyakiti klan Panjang, jadi kamu bisa masuk neraka. Jangan. Lang Qingyun dan Lang Tianqin berteriak pada saat yang sama, tetapi, sudah terlambat bang. Pedang berat Tang Zichen hancur, dan Wei Mengbing meledak dan mati. Seluruh tubuh Long Qingyun duduk lumpuh di tanah, benar-benar bodoh. Tang Zichen memegang pedang berat di satu tangan dan memegang Sangguan Rou di tangan lainnya, terbang dengan cepat melintasi langit dengan busur dan anak panah seberat 5.000 pon di punggungnya. Akhirnya Tang Zichen berhenti di sebuah hotel yang jauh dari klan Panjang. Tinggal dulu malam ini dan pergi lebih awal besok pagi. Masih ada 10 hari lagi sampai Pulau Wulin dibuka untuk penerbangan, kemana? Tidak masalah, jadi mari kita cari tempat di mana tidak ada orang dan latih pedang beratku. Beberapa hari kemudian, di sebuah gunung, Tang Zichen berlatih pedang beratnya dengan keras. Sayangnya, karena pedangnya terlalu berat, Tang Zichen saat ini hanya bisa menggunakan pedangnya yang berat untuk melakukan teknik pedang dewa pembunuh atau teknik pedang naga turun, sendirian, tidak dapat menggabungkan pedang, tetapi itu sudah cukup.
Tang Zichen melakukan salah satu teknik pedang dan pedang saja sudah berkali-kali lebih kuat daripada kombinasi pedang dan pedang sebelumnya. Minumlah airnya. Sangguan Rou melihat bahwa Tang Zichen sedang berlatih keras dan sibuk menyerahkan kendi air. Teguk-teguk. Tang Zichen bertelanjang dada dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan kokoh, mengambil air yang diserahkan oleh Sangguan Rou dan meneguknya dalam beberapa tegukan. Tang Zichen, telanjang dan memegang pedang yang begitu berat, tampak sangat jantan, membuat jantung Sangguan Rou berdenyut saat dia menatapnya. Aku khawatir wanita manapun akan memiliki hormon ketika dia melihat sisi jantan Tang Zichen. Berapa banyak kekuatan bela diri yang setara yang dapat Anda capai dengan teknik pedang yang Anda tunjukkan sekarang? Tanya Sangguan Rou. Tang Zichen tersenyum dan berkata, aku bisa mencapai puncak kekuatan bela diri kelas 12 dengan pedang acak sekarang, dan jika aku melakukan teknik pedang, aku akan sepenuhnya mencapai kekuatan bela diri kelas 13. Wow, kekuatan bela diri peringkat 13 orang lain, mampu menghasilkan kekuatan bela diri peringkat 12 di awal alam persatuan sudah sangat mengesankan, tetapi Anda dapat menghasilkan kekuatan bela diri peringkat ke-13 sekarang, luar biasa. Anda dulu berpikir tentang meningkatkan kekuatan bela diri Anda ketika Anda berada di Star Ocean Academy, ketika Anda mati-matian mempelajari gerakan baru, tetapi tidak pernah ada banyak perubahan, dan kekuatan persatuan pedang masih berada di sekitar kekuatan bela diri peringkat 12. Ya, sekarang aku menggunakan pedang yang berat, aku dengan mudah menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 13. Tang Zichen mengerutkan bibirnya. Tang Zichen juga cukup bangga pada dirinya sendiri, dia benar-benar menafsirkan seni bela diri hingga puncaknya. Tang Zichen tiba-tiba merasa bahwa Qi Sangguan Rou jauh lebih kuat dan telah mencapai alam kesempurnaan besar gerbang dalam. Sangguan Rou, kamu telah mengambil Iron Tree Heart akhir-akhir ini, kan? Tentu saja, aku telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam sekarang, meskipun alam ini oleh zat eksternal itu masih jauh lebih kuat bagiku, setidaknya momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yah, lanjutkan makan hati pohon besi mulai sekarang. Ingat, meskipun kita memiliki lebih dari 2000 hati pohon besi, kita tidak dapat menjatuhkannya seperti melon, kita harus menunggu sampai benar-benar dicerna sebelum melanjutkan untuk mengambilnya, jadi untuk tidak menyia-nyiakan mereka. Bagus. Baiklah, aku akan terus berlatih pedangku. Sangguan Rou mundur, dan Tang Zichen terus melatih pedangnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Penggunaan pedang berat oleh Tang Zichen juga telah mencapai kesempurnaan, dan rasanya tidak jauh berbeda dengan memegang pedang biasa. Sudah waktunya untuk pergi ke Akademi Bela Diri. Jika kita tidak pergi, aku khawatir Akademi Bela Diri akan berlibur musim dingin lagi, dan itu hanya tinggal sekitar 1 bulan lagi. Tahun demi tahun itu berlalu sangat cepat. Tahun ini aku lebih sering bersamamu, kata Sangguan Rou. Hehe, ayo pergi. Sejak tahun baru dan menuju ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri dimulai, tahun ini, yang akan segera berakhir, Sangguan Zhou hampir selalu dengan Tang Zichen. Sangguan Rou tampaknya sedikit tidak terpisahkan. Tapi dia tidak mengkonfirmasi dengan Tang Zichen bahwa dia adalah pacar karena dia tahu bahwa keluarganya pasti tidak akan menikahkannya dengan Tang Zichen, dan selain itu, dia tidak akan menikah. Satu-satunya wanita yang dimiliki Tang Zichen. Tang Zichen berhasil membeli tiket pesawat dan naik pesawat ke Pulau Marsial. Akhirnya, pesawat tiba di Pulau Marsial. Tang Zichen menatap Pulau Bela Diri di langit dan menghela nafas. Sudah setahun penuh sejak saya pergi ke Pulau Bela Diri. Turun dari pesawat, Tang Zichen langsung menuju ke Akademi Seni Bela Diri. Setelah sekian lama, dia tidak tahu bagaimana keadaan Su Meiqian, Li Xuaner, dan Xiao Meng. Terutama Xiao Meng, bakatnya meledak dan dia tidak tahu level apa yang telah dia capai sekarang. Tang Zichen dan Sangguan Rou segera berdiri di pintu masuk Akademi Bela Diri. Sangguan Rou berkata, dulu Akademi Bela Diri adalah tempat yang sangat kuat dalam pikiranku, tapi sekarang aku tiba-tiba merasa seperti kembali ke sekolah dasar. Mengapa kamu mengatakannya? Pikirkan sendiri apa posisi dekan Akademi Bela Diri di benakmu. Din, tentu saja dia yang terkuat di seluruh Akademi Hutan Bela Diri. Tapi, sekarang kesan dekan yang kuat dari Akademi Bela Diri, betapa lemahnya dia di depanmu, Tang Zichen. Dekan adalah bawaan yang terlambat, dan kamu, dekan yang dulu kuat, diam-diam, telah menjadi sangat rentan. Tang Zichen mengangguk, ya tapi, dia akan selalu menjadi dekan di hatiku.
Sama seperti seorang guru sekolah dasar, meskipun dia mungkin tidak sebaik kamu lagi, dia akan selalu menjadi guru di hatiku. Baiklah, Don, jangan meratap, aku akan pergi mengunjungi Liu Xiangyun dulu. Sangguan Rou berkata, aku tidak akan menemanimu, aku juga akan pergi mencari kenalanku. Bagus. Tang Zichen pergi ke rumah Profesor Lin Han. Tok-tok, yang akan datang. Pintu segera terbuka. Kakak Lin Han. Ah, Tang Zichen, ini kamu, lama tidak bertemu. Hehe, ya kakak Lin Han, belum melihatmu selama setahun. Tang Zichen memeluknya. Cepat masuk. Tang Zichen pertama kali datang ke ruang bawah tanah dan melihat Liu Xiangyun yang terbaring di peti mati es, masih persis sama seperti ketika dia pernah berbaring. Hanya tanpa sepengetahuannya, Liu Xiangyun telah diam selama 1,5 tahun. Zichen, bagaimana teknik penyembuhanmu sekarang? Profesor Lin Han bertanya. Sungguh memalukan, setelah 1,5 tahun, teknik penyembuhan saya, masih kelas 10, saya telah menempatkan fokus utama saya pada seni bela diri. Profesor Lin Han berkata, teruslah bekerja dengan baik, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan setidaknya 13 pin penyembuhan untuk dapat menyelamatkannya? Jika ini masih berlanjut, aku khawatir 10 tahun akan berlalu di sekejap mata. 10 tahun, saya benar-benar ragu apakah tubuh Liu Xiangyun dapat disimpan di sini selama 10 tahun. Tidak bisa disingkirkan, kulit Xiangyun agak kusam sekarang, kata Tang Zichen sambil melihat kulit tubuh Liu Xiangyun. Oh, kamu juga bisa melihatnya, itu sebabnya aku bertanya padamu, pada tingkat ini, aku khawatir dalam waktu kurang dari setahun, tubuh Liu Xiangyun akan mulai membusuk, kamu harus bekerja keras. Tang Zichen gugup di dalam, berapa lama dia bisa mempertahankan teknik pelestarian vitalitasnya. Don sendiri tidak bisa menjelaskannya, keadaan dan kondisi setiap orang berbeda. Pada awalnya, diperkirakan bahwa 1 atau 2 tahun adalah waktu yang lama, dan dia pasti dapat meningkatkan teknik penyembuhannya pada waktu itu. Tapi saya tidak menyangka waktu berlalu dengan sangat cepat, 1,5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan Tang Zichen hanya bisa menikmati fakta bahwa teknik penyembuhannya masih sama dengan 10 aslinya. Bukan karena Tang Zichen tidak ingin memperbaikinya, juga bukan karena Tang Zichen tidak berusaha, juga bukan karena dia sengaja mengerahkan seluruh energinya untuk seni bela diri. Sebaliknya, Tang Zichen tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan seni penyembuhannya, merasa seperti hambatan, dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang sedikit. Saya harus meningkatkan seni penyembuhan saya sekarang, saya harus meningkatkan seni penyembuhan saya dengan sepenuh hati, saya kehabisan waktu, menurut situasi Xiangyun saat ini, setelah 1 tahun, teknik pelestarian vitalitas pasti akan gagal, begitu ada pembusukan, di dalam tubuh tidak ada yang bisa dilakukan para dewa. Tang Zichen berkata dengan gugup, tetapi itu sangat sulit, tidak ada arah sama sekali. Pada saat ini, Tang Zichen tidak bisa tidak memanggil pamannya, gurunya, bahkan jika adik perempuannya muncul, dia bisa membantunya. Namun, tidak ada yang bisa membantunya, perasaan yang begitu tak berdaya. Profesor Lin Han menepuk bahu Tang Zichen dan berkata, kamu juga harus memikirkannya, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, itu bukan salahmu. Profesor Lin Han tidak benar-benar percaya pada Tang Zichen, bagaimanapun itu terlalu surgawi, dan Tang Zichen harus meningkatkan teknik penyembuhannya menjadi 13, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dalam waktu sesingkat itu. Tang Zichen kembali ke tanah dan mulai merasa gugup di dalam, dia bersumpah bahwa dia tidak ingin melakukan apapun selanjutnya, dia hanya fokus mempelajari seni penyembuhan. Sebelumnya, Tang Zichen datang ke Pulau Marsial dengan 2 tujuan. Tujuan pertama adalah mengunjungi Sumei Qian Lisuaner dan yang lainnya. Tujuan kedua adalah memasukkan beberapa batu memori di Pulau Marsial untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan kekuatan bela diri seni bela dirinya. Tapi sekarang, tujuan kedua telah tercapai, dan dia melakukannya dengan mendapatkan pedang yang berat. Kemudian, Tang Zichen mengalihkan tujuan kedua untuk mempelajari seni penyembuhan. Saudara Lin Han, bagaimana Akademi Seni Bela Diri sekarang? Apalagi yang bisa saya lakukan, nyanyian lama yang sama, bagaimana dengan Anda? Kemana saja Anda sepanjang tahun? Apakah Anda pernah bekerja sebagai menteri tambahan di kota Wangjing Kekaisaran Yan Huang? Tidak, aku pergi ke Star Ocean Academy, dan aku kembali sekarang. Wow, Star Ocean Academy, ini adalah akademi tingkat tertinggi di dunia yang legendaris. Oh, oke. Itu tidak lebih dari menggunakan angka kematian yang tinggi untuk merangsang potensi siswa internasional, kata Tang Zichen.
Profesor Lin Han melihat pedang berat Tang Zichen dan bertanya, mengapa kamu menggunakan pedang sebesar itu sekarang? Apakah mudah dipegang? Ini adalah pedang berat yang baru saja kudapatkan, dengan berat 16.000 pound. Apa? 16.000 pound? Ya Tuhan, kau bercanda. Tidak percaya, coba saja. Profesor Lin Han benar-benar datang untuk mengangkat pedang yang berat itu, tetapi rasanya selemah belalang, bahkan jika pedang berat Tang Zichen akan menghancurkannya jika dia secara tidak sengaja jatuh. Zichen, pedangnya benar-benar seberat ini, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ini karena saya berlatih Hercules, tentu saja, bahkan sebelum saya berlatih, saya mampu menahan beban 10.000 pound, saya secara alami sangat kuat. Zichen, kamu benar-benar terlalu hebat. Pedang berat milikmu ini apakah ada nama? Don Zichen tercengang, nama? Ya, biasanya pedang yang bagus punya nama. Tang Zichen tertawa, saya lupa jika Anda tidak mengingatkan saya, dan ya, saya harus memberinya nama. Apa namanya? Saudara Lin, tolong pikirkan itu. Haha, bagaimana aku bisa memikirkannya? Bagaimana kalau menyebutnya Little Blackie? Ini sangat gelap gulita, sangat tepat. Tang Zichen tertawa, Blackie kecil. Aku pedang, bukan anak anjing, jadi bagaimana bisa sesederhana itu? Kalau begitu aku tidak bisa memikirkan apapun. Tang Zichen ragu-ragu dan berkata, kalau begitu, sebut saja, jiwa naga. Pedang berat jiwa naga tidak buruk, haha. Tang Zichen mengambil beberapa teguk teh, berdiri dan berkata, Kakak Lin Han, aku akan meninggalkanmu sendirian untuk saat ini, aku akan pergi menemui wanita mana yang harus pergi. Haha, bagus, datang ke rumah untuk makan malam-malam ini. Oke, Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen berjalan keluar dari rumah Profesor Lin Han dan terbang ke langit. Saat dia melewati restoran Genius, Tang Zichen melihat laporan berita khusus di luar restoran Genius. Apakah Yang Yijian mampu menghindari bencana ini? Semoga berhasil, tidak banyak Genius yang tersisa. Alis Tang Zichen berkerut, Yang Yijian. Bukankah ini teman asli Tang Zichen? Ketika dia berada di urutan kedua dalam kompetisi mahasiswa baru, kekuatan Tang Zichen meledak terlalu cepat di belakangnya dan dia meninggalkan Akademi Seni Bela Diri, jadi tidak ada berita tentang dia. Tang Zichen segera terbang ke restoran Genius. Hei Tang Zichen. Pemilik restoran Genius terkejut melihat Tang Zichen. Bos, kamu masih mengenaliku? Hahaha, Tang Zichen, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kamu jenius pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Hahaha, Tang Zichen, sudah lama, jangan melihat ke belakang ah. Yah, omong-omong, itu cukup bagus. Apakah berita khusus mulai menggantung di luar restoran Genius juga sekarang? Ya, sejak setengah tahun yang lalu, tidak hanya di dalam Genius Restaurant, tetapi juga di luar. Anda sekarang dapat melihat berita surat kabar khusus yang diproduksi oleh Genius Restaurant. Saya baru saja melihat berita surat kabar khusus tentang Yang Yijian di luar. Dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi pada Yang Yijian? Apa yang terjadi? Namun, saya tidak memiliki koin bela diri untuk membeli informasi Anda sekarang. Pemilik restoran Genius tertawa. Tang Zichen, sama-sama, kamu benar-benar bebas untuk datang ke restoranku sekarang. Ngomong-ngomong, sepertinya Yang Yijian dulu adalah temanmu. Ya, hanya saja kita sudah lama tidak berhubungan. Apa yang terjadi padanya? Pemilik restoran Genius tertawa, kamu benar-benar tahu cara berteman. Apa yang salah? Hahaha, tidak bagaimana, maksud saya adalah bahwa Anda sendiri jenius, dan teman yang Anda buat juga jenius. Banyak orang di Akademi Bela Diri sekarang mengatakan bahwa mungkin nama jenius pertama Anda akan diubah menjadi Yang Yijian. Tang Zichen tersenyum, benarkah? Itu hal yang bagus. Hei, kamu bahkan tidak cemburu dan masih mengatakan itu hal yang baik. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan langsung merasa kesal. Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, apakah saya orang kecil seperti itu? Orang-orang yang akan memiliki mentalitas seperti ini adalah orang-orang kecil, gunung lebih tinggi dari gunung. Jika Yang Yijian benar-benar dapat melampaui saya senang untuknya. Haha, Tang Zichen, ya, Yang Yijian memang jenius. Setelah Anda tidak berada di Akademi Seni Bela Diri, bakat dan peluang Yang Yijian mulai meledak dan seperti Anda, ia mengalahkan banyak murid jenius dari 4 pulau besar yang melindungi keluarga secara berurutan. Selain itu, Yang Yijian juga berlatih semacam seni bela diri yang disebut mencengangkan. Seni bela diri apa? Tang Zichen penasaran. Sebuah pedang. Pedang. Namanya. Ya. Tahukah kamu mengapa namanya Yang Yijian?
Karena dia telah mendambakan masa depan sejak dia masih kecil untuk dapat membuat satu pedang dan menghancurkan dunia. Dapat dikatakan bahwa dia mampu menciptakan pedang satu ini bukan kebetulan ini dari usia muda ini memiliki bibit Apakah Anda tahu berapa banyak kekuatan bela diri yang setara yang bisa dia gunakan dengan pedang ini? Petik 2. Berapa harganya? Kekuatan seni bela diri tingkat ke-11. Wow, Tang Zichen terkejut. Yang Yijian sebenarnya telah menciptakan seni bela diri yang begitu kuat sendiri. Pedang Yang Yijian luar biasa dalam kekuatannya, hanya orang kuat di puncak kesempurnaan besar bawaan yang dapat berlatih gerakan keluar dari kekuatan bela diri kelas 11. Tang Zichen bertanya, apa wilayah Yang Yijian? Anda menebak. Ayolah, jangan jadi orang yang laris. Hehe, Yang Yijian sekarang telah melangkah ke alam bawaan. Ketika dia kembali ke Kekaisaran Yan Huang, dia juga dapat mengajukan gelar bakat kekaisaran, dan saya pernah mendengar bahwa Yang Yijian akan segera dapat melangkah ke alam bakat pertengahan. Realem, hehe, cukup jenius, dia tidak jauh lebih buruk darimu. Oh, anak ini, dia meningkat cukup cepat. Tang Zichen tersenyum, tidak heran beberapa siswa berpikir bahwa saat ini Yang Yijian adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Ketika Tang Zichen bersinar di Akademi Bela Diri, Tang Zichen kekuatannya masih di antara gerbang dalam dan Hautian, sementara Yang Yijian, ketika dia bersinar sekarang, kerajaannya telah mencapai langit bawaan untuk pergi. Memang, jika seseorang hanya melihat pada waktu itu, ketenaran Yang Yijian akan menaungi aslinya. Tang Zichen berkata, tahap bawaan awal Yang Yijian, maka saya khawatir kekuatan bertarungnya yang sebenarnya lebih dari sekadar tahap awal, setidaknya bisa melampaui kekuatan tahap bawaan pertengahan. Ya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah mampu bertarung dengan mendiang bawaan. Jika bukan karena ranah dekan akademi kami menerobos ke kesempurnaan bawaan, aku khawatir Yang Yijian bisa melawan dekan. Para siswa saat ini dari Akademi Bela Diri, ketika mereka memikirkan hal ini, sangat memuja Yang Yijian, percaya bahwa dia adalah jenius hari pertama dalam sejarah akademi, terutama mahasiswa tahun pertama. Mahasiswa tahun pertama itu, mereka bahkan belum pernah melihat Anda sebelumnya, jadi tentu saja, mereka hanya menyembah Yang Yijian. Oh. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Juga Tang Zichen telah pergi selama 1,5 tahun. Yang mengenal Tang Zichen dari mahasiswa tahun pertama tidak peduli betapa hebatnya Tang Zichen, dia telah mendengarnya dari siswa yang lebih tua. Tang Zichen bertanya, lalu apa yang dikatakan berita khusus di luar? Saya harap dia bisa bertahan, apa artinya? Pemilik restoran berkata, Yang Yijian sendiri menciptakan teknik pedang yang begitu kuat sehingga bahkan banyak Grandmaster bawaan tidak dapat melakukannya. Apakah menurut Anda dia akan menjadi sasaran? Aku mengerti. Tang Zichen langsung mengerti pasti ada orang kuat yang ingin mendapatkan rahasia satu pedang Yang Yijian, beberapa orang, tetapi mereka benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang ingin mendapatkan rahasia satu pedang Yang Yijian? Itu adalah 4 keluarga pelindung Pulau Wulin. Apa yang kamu katakan? 4 keluarga protektorat pulau. Keempat keluarga ingin mendapatkan ide. Tang Zichen ragu apakah dia mendengarnya dengan benar. Ya, awalnya, hanya keluarga Qin Gu yang ingin mendapatkan rahasia itu dari Yang Yijian, tetapi kemudian secara bertahap berkembang ke titik di mana 3 keluarga lainnya terlibat dan kemudian semuanya menjadi seperti ini. Di mana Yang Yijian bersedia mengambilnya, satu pedang yang dia ciptakan. Rahasianya diteruskan ke 4 keluarga penjaga pulau besar, dan dia bukan murid keluarga penjaga pulau, jadi meskipun dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, dia tidak akan bisa melewatinya ke mereka. Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik bawaan dari 4 keluarga protektorat pulau besar hanya mencari perampokan. Bagaimana mereka bisa begitu tak tahu malu? Oh, tak tahu malu, tidak, mereka dianggap sebagai sekte terkenal di Pulau Bela Diri, merampok secara terbuka bukanlah sesuatu yang mereka berani, mereka secara alami mengibarkan panji keadilan. Spanduk keadilan apa? Mereka mengatakan bahwa rahasia satu pedang Yang Yijian dipelajari dari batu memori Pulau Marsial, jadi itu adalah milik Pulau Marsial. Seperti yang Anda semua tahu, batu memori Pulau Hutan Bela Diri itu adalah sesuatu yang unik untuk Pulau Hutan Bela Diri, dan mereka memang milik Pulau Hutan Bela Diri, yang dikelola oleh 4 keluarga penjaga pulau besar, jadi sudah sepatutnya Yang Yijian menyerahkan rahasia satu pedang. Hahaha, spanduk ini memang benar. Tang Zichen tertawa, antara sekte yang terkenal dan jahat, sebenarnya tidak terlalu jauh. Sekte jahat tidak akan mencari alasan yang benar, tetapi sekte yang baik akan mencari semua jenis alasan yang benar.
Namun, rahasia satu pedang yang Yijian benar-benar ciptaannya sendiri. Atau apakah Anda mempelajarinya dari batu memori? Tidak ada yang bisa menjamin ini, mungkin dia telah membuatnya sendiri, mungkin dia telah mempelajarinya dari batu memori. Tang Zichen pernah, bukankah dia juga mempelajari teknik kekuatan menghisap di batu memori yang disebut kota yang terlupakan? Jika Tang Zichen diberitahu oleh orang-orang di Pulau Marsial bahwa dia telah mempelajari teknik kekuatan menghisap di kota yang terlupakan, saya khawatir dia juga akan dipaksa untuk menyerahkannya, dan semua yang dia pelajari dari batu memori akan menjadi properti dari Pulau Marsial. Di mana Yang Yijian sekarang? Tang Zichen bertanya. Oh, 4 keluarga penjaga pulau besar meminta Yang Yijian untuk menyerahkan rahasia itu, tetapi Yang Yijian mengatakan bahwa dia menciptakannya sendiri dan tidak akan pernah menyerahkannya, jadi Yang Yijian sedang dikejar oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. Dan sekarang mengejar mereka ke Gunung Great Mian di Pulau Wulin. Memasuki Gunung Great Mian tidak akan mudah untuk memburunya karena Gunung Great Mian dikelilingi oleh racun, dan ahli bawaan bahkan tidak bisa menguncinya ke aroma. Mari berharap Yang Yijian dapat bertahan, seseorang yang berbakat seperti dia dapat membuat rahasia seperti pedang, sebenarnya tidak banyak orang jenius seperti itu. Bukankah Akademi Bela Diri memiliki pendirian? Yang Yijian setidaknya seseorang dari Akademi Hutan Bela Diri. Oh, Akademi Hutan Bela Diri kita, yang terkuat adalah dekan, meskipun dia melangkah ke kesempurnaan bawaan setengah tahun yang lalu, tetapi di depan 4 keluarga pelindung pulau besar dari Pulau Hutan Bela Diri, dekan masih lemah. Dari 4 keluarga penjaga pulau memiliki setidaknya 40 hingga 50 ahli bawaan, jauh lebih kuat dari dekan, belum lagi bahwa 4 keluarga penjaga pulau masih memiliki keberadaan yang melampaui bawaan. Selain itu, kekuatan Pulau Marsial jauh dari apa yang kita ketahui tentang ini di permukaan, bahkan ada yang lebih tersembunyi yang tidak mengumumkannya kepada publik, masyarakat umum tidak akan mengetahuinya. Bagaimana dengan keluarga Yang Yijian? Keluarga Yang Yijian tidak lebih dari keluarga tingkat fase, keluarganya hanya memiliki 7 ahli bawaan, patriark terkuat tidak lebih dari bawaan akhir, mereka masih mengharapkan Yang Yijian untuk merevitalisasi keluarganya, di mana mereka bisa menjadi lawan dari keempatnya, keluarga pelindung pulau utama. Oh, hehe, terima kasih, bos, saya akan pergi jika tidak apa-apa. Tang Zichen tersenyum dan berkata, masalah Yang Yijian tidak lagi relevan untuk saat ini, karena Yang Yijian akan baik-baik saja untuk saat ini. Pertama, dia belum ditangkap, dan kedua, bahkan jika dia ditangkap, dia masih harus dipaksa untuk menanyakan rahasianya, dia tidak akan mati begitu cepat. Hanya jika dia benar-benar tidak bisa dipaksa untuk bertanya, Yang Yijian mungkin dilumpuhkan oleh keluarga penjaga 4 pulau. Masih beberapa hari lagi dari langkah ini, Tang Zichen sebaiknya pergi dan bertemu dengan beberapa pacar terlebih dahulu. Tang Zichen pertama kali datang ke Departemen Hukum Pedang, Tang Zichen ingat bahwa Su Meiqian berada di Departemen Hukum Pedang dan sekarang juga seharusnya berada di Departemen Hukum Pedang. Benar saja, Tang Zichen melihat Su Meiqian berlatih seni bela diri di kelas bidang bela diri Departemen Hukum Pedang secara sekilas. Tang Zichen sangat senang melihatnya, dan ingin menunggunya menyelesaikan kelasnya, tetapi benar-benar tidak dapat menahan diri, dia berjalan masuk. Berhenti. Pada saat ini, seseorang berteriak pada Tang Zichen. Tang Zichen menoleh dan melihat bahwa itu adalah pria kesempurnaan hebat Hautian yang tampaknya adalah seorang guru, tetapi Tang Zichen ingat bahwa guru Su Meiqian bukanlah orang ini. Ada apa? Tanya Don. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihat kelas sedang berlangsung? Pria kesempurnaan hebat Hautian itu berkata dengan wajah bermartabat. Ki Tang Zichen menyatu, jadi guru ini tidak bisa merasakan ki apapun dari Tang Zichen, dan karena Tang Zichen jauh lebih kuat darinya, dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi, jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa murid baru itu adalah diperkuat dengan sangat buruk. Oh, aku tahu itu di kelas A. Tang Zichen tertawa. Keluar, siapa yang membiarkanmu datang ke tahun kedua? Pria itu berteriak. Tang Zichen berkata, tidak apa-apa bagiku untuk keluar, aku akan memanggil Su Meiqian, bantu aku. Tang Zichen tidak repot-repot berdebat dengannya, semakin kuat dia, semakin dia tidak tertarik bergaul dengan seseorang yang terlalu rendah. Konyol, apakah Su Meiqian sesuatu yang bisa kamu ambil? Alis Tang Zichen berkerut, aku memintamu untuk meminta bantuan, lanjutkan dan panggil apa yang kamu teriakan, siapa kamu? Siapa aku? Aku guru kelas ini, guru. Siswa di kelas saya tidak akan membiarkan salah satu dari mereka jatuh cinta saat di sekolah keluar.
Haha, kamu seorang guru, tetapi itu sedikit menarik, hanya saja kamu tidak memiliki penglihatan, tetapi kamu masih tidak mengizinkan siswa untuk jatuh cinta. Kamu pikir ini di sekolah menengah atau sekolah menengah dan kamu masih tidak mengizinkan berkencan. Aku tidak bisa berkata apa-apa padamu. Tang Zichen tertawa. Bas, guru itu memiliki temperamen buruk dan menamparkan Tang Zichen, dia hanya ingin memberi pelajaran kepada siswa baru itu. Yuho. Bagian dalam Tang Zichen berdegup kencang, apakah sudah terlalu lama sejak dia datang ke Akademi Seni Bela Diri? Anehnya, dia masih akan dikuliahi sebagai mahasiswa baru. Bang! Kaki Tang Zichen terbang, dan guru itu terbang ke kelas seni bela diri dan jatuh di tengah-tengah bidang seni bela diri dengan bunyi gedebuk. Ah! Banyak siswa melihat guru mereka ditendang, diteriaki, dan berhenti berlatih pedang. Semua orang melihat ke arah pintu masuk kelas seni bela diri sekaligus, hanya untuk melihat seorang pria masuk. Ukuran ruang kelas bela diri hampir sebesar lintasan 400 meter. Itu Tang Zichen. Semua orang langsung mengenalinya, bagaimanapun juga mereka adalah siswa tahun kedua, dan meskipun mereka tidak melihat Tang Zichen selama 1,5 tahun, semua orang berada di tahun yang sama dengan Tang Zichen di tahun pertama tempat. Su Meiqian juga berhenti berlatih pedangnya dan terkejut saat melihat Tang Zichen, langsung melemparkan pedangnya dan berlari menuju Tang Zichen. Te Zichen, Meiqian. Su Meiqian melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. Pah. Para siswa yang berkumpul membentak dan bertepuk tangan, seolah-olah mereka sedikit bersemangat untuk melihat orang yang dulu populer lagi. Semua orang berspekulasi di dalam, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Tang Zichen, yang begitu populer saat itu, sekarang 1,5 tahun kemudian. Guru yang baru saja ditendang oleh Tang Zichen, semua orang sepertinya mengabaikannya ketika mereka melihatnya, mau bagaimana lagi, yang membiarkan Tang Zichen menjadi sensasi sekali. Karakter Akademi Bela Diri, guru ini bukan apa-apa. Tang Zichen telah membunuh seorang guru ketika dia terakhir kali muncul di Akademi Bela Diri saat itu, belum lagi menendang seorang guru pergi sekarang. Guru itu merangkak naik dan berkata dengan marah, beraninya kamu menyerang seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri, aku akan melaporkan ini ke dekan. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah guru itu, yang pada saat ini sudah tahu bahwa Tang Zichen sama sekali bukan siswa baru, tetapi telah jauh melampaui kekuatannya sampai pada titik di mana dia tidak bisa menilai kekuatannya sama sekali, tetapi kesal di dalam hanya bisa memindahkan dekan untuk mengancam Tang Zichen. Tang Zichen bahkan tidak melihat ke arah gurunya, membelai wajah dan rambutnya Su Meiqian, mereka berdua saling menatap dengan penuh kasih sayang. Hei, apa kau mendengarku? Aku akan melaporkan ini ke dekan, beraninya kau menyerang seorang guru. Guru itu meraung. Pada saat ini, seorang siswa yang baik hati menasihati, Guru Mo, Anda harus berhenti mengatakan itu, sungguh tidak ada gunanya mengatakannya lagi. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Sial, jika kamu berani memukuli seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri, aku tidak akan pernah berhenti, aku pasti akan melaporkannya kepada dekan agar dekan dapat memberiku keadilan. Siswa yang baik hati itu berkata, Guru Mo, guru yang lebih kuat darimu telah mati di tangannya, apalagi memukulmu. Apa yang kamu katakan, dia. Ya, dulu ada guru bawaan yang dibunuh olehnya di depan umum, tapi tentu saja, guru itu juga guru jahat yang membunuh pacarnya dan mengejarnya. Ngomong-ngomong, dia adalah Tang Zichen. Ah, dia jenius pertama itu. Su Meiqian memandang semua orang, dan akhirnya pada guru, yang memiliki wajah memar, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Zichen, mengapa kamu menendang guru ah? Dia yang begitu buta dan mencoba memukulku, mantan gurumu bukan dia ah? Oh, guru sebelumnya mengundurkan diri, dan sekarang guru Mo ini baru, dia sangat ketat. Yah, begitu, ketat itu ketat, tapi sayang sekali itu terlalu tanpa mata. Banyak penonton sibuk datang dan menyapa Tang Zichen. Senior Tang, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Senior Tang, kamu pasti tidak seperti dulu sekarang, sudah 1,5 tahun dalam sekejap mata, kami sudah lama tidak melihatmu, kami semua ingin tahu apa alam yang telah kamu capai. Siswa lain berkata, siapa bilang aku tidak melihatmu dalam 1,5 tahun ah, bukankah dia datang ke akademi sekitar setahun yang lalu hari ini dan membunuh guru jahat itu? Aku tidak ingin melihatnya secara langsung saat itu. Semua orang mengatakan satu hal kepada Anda dan satu hal kepada saya, mengelilingi Tang Zichen, dan guru itu tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Senior Tang, banyak orang di akademi sekarang mengatakan bahwa Yang Yijian lebih baik darimu, Yang Yijian adalah jenius pertama dalam sejarah, bagaimana menurutmu?
Senior Tang, apakah kekuatanmu saat ini lebih kuat dari Yang Yijian? Yang Yijian bahkan bisa melawan bawaan yang terlambat, bagaimana denganmu? Senior Tang, kamu berada di dunia sekarang. Baiklah teman-teman sekelas. Tang Zichen berteriak dan semua orang terdiam. Tang Zichen berkata, teman sekelas, terima kasih atas perhatianmu padaku, terima kasih, bekerja keras, selama kamu mau bekerja keras, kamu pasti akan melampauiku di masa depan, baiklah, aku tidak akan mengganggumu dengan pekerjaanmu, latihan pedang, selamatkan guru tanpa mata ini yang akan meneriakiku lagi nanti. Oh. Semua orang memandang Tang Zichen dengan iri, masing-masing dari mereka apakah mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi bawaan dalam kehidupan ini sulit untuk dikatakan apakah mereka dapat mempengaruhi kesuksesan sangat tipis, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja tidak mungkin untuk mencapai level Tang Zichen orang lebih marah daripada orang, satu-satunya hal yang bisa membuat iri adalah bagian mereka. Tang Zichen berjalan keluar dari kelas Akademi Seni Bela Diri dengan Su Meiqian di tangannya. Zichen, apa yang membawamu ke Akademi Seni Bela Diri? Kupikir kau akan lama sekali. Oh, aku lulus sekarang, aku tidak akan pergi ke Star Ocean Academy lagi. Ah, lulus begitu cepat ah, lalu kekuatan seperti apa kamu sekarang? Aku ingat ketika kamu pergi ke Star Ocean Academy, kamu hanya berada di alam bawaan pertengahan ah, bagaimana dengan kamu sekarang? Apakah itu benar-benar akan dilampaui oleh Yang Yi? Jian ah, Su Meiqian sibuk bertanya. Tang Zichen tertawa, dilampaui oleh Yang Yijian. Bagaimana ini mungkin? Saya sekarang berada di puncak kesempurnaan bawaan, Yang Yijian hanya pada tahap awal kesempurnaan bawaan, tidak banyak tingkat di belakang saya. Tapi Yang Yijian menciptakan seni bela diri yang sangat kuat sendiri. Saya mendengar bahwa itu mencapai tingkat seni bela diri peringkat ke-11, yang bahkan dekan tidak bisa berlatih. Hal ini membuat seluruh akademi menyembah, dan Yang Yijian menjadi mimpi kekasih gadis yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, Yang Yijian dapat menampilkan kekuatan seni bela diri peringkat ke-11 ini bukan apa-apa. Tahukah Anda bahwa saya sekarang menggunakan pedang yang berat? Kekuatan satu serangan adalah kekuatan seni bela diri peringkat 13. Meskipun potensi Yang Yijian telah meledak, itu masih terlalu jauh dariku, jadi kamu, jangan khawatir aku dilampaui. Di mana aku khawatir? Su Meiqian dengan licik berkata, sebenarnya dia sedikit khawatir. Setiap hari, dia mendengar teman sekelas dan gurunya memuji Yang Yijian, telinganya semua kapalan, semua orang membandingkan Yang Yijian dengan Tang Zichen. Tanpa sadar, Su Meiqian juga sedikit khawatir. Tapi hari ini, melihat Tang Zichen, melihat bahwa Tang Zichen sendiri berpikir itu tidak mungkin, dia merasa jauh lebih nyaman. Sekarang pergilah cari Suaner dan Xiao Meng, kata Su Meiqian. Su Meiqian terkejut, Xiao Meng. Mau dia? Ada apa dengannya? Pertama kali saya melihat ini, saya pikir ada baiknya untuk melihat Su Meiqian. Xiao Meng, dia sudah lama pergi dari Akademi Seni Bela Diri. Apa? Xiao Meng tidak di Akademi Seni Bela Diri. Bukankah dia datang ke Akademi Seni Bela Diri bersamamu? Dengarkan aku, Xiao Meng benar-benar jenius, dia memang datang ke Akademi Bela Diri tahun ini, tapi dia sangat luar biasa selama kompetisi mahasiswa baru sehingga dia menerobos ke alam Hautian, jadi Xiao Meng dibawa pergi oleh seorang pria kuat. Kamu lucu, bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang membawanya pergi? Kami juga menasihatinya. Tetapi Xiao Meng memutuskan sendiri, yang mengambil dan ingin mengambil Xiao Meng sebagai murid. Xiao Meng juga merasa bahwa tidak ada gunanya dia berada di Akademi Hutan Bela Diri, dia telah mencapai alam Hautian, itu akan membuang-buang waktu untuk tinggal di sini, jadi, dia mengikuti pria kuat itu. Pria kuat itu melampaui bawaan, sepertinya dia juga tinggal di Pulau Marsial, tapi saya tidak tahu di mana di Pulau Marsial. Dia akan datang kepada kita sebelum liburan musim dingin dan kembali ke Kekaisaran Yan Huang bersama-sama. Tang Zichen menghela nafas juga, dengan bakat Xiao Meng, kompetisi siswa baru mencapai ranah Hautian, tidak ada gunanya tinggal di Akademi Hutan Bela Diri, hanya berharap dia tidak bertemu orang jahat. Bagaimanapun juga, Xiao Meng cantik dan menarik. Su Meiqian berkata, awalnya, Suaner dan saya juga ingin meninggalkan Akademi Seni Bela Diri, bagaimanapun juga, Suaner dan saya, setelah mengambil hati pohon besi yang Anda berikan kepada kami telah mencapai alam Hautian, tetapi kami benar-benar tidak punya tempat untuk pergi selain Akademi Seni Bela Diri, jadi kami tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Tahun ini, saya juga mendapatkan sesuatu. Anda tahu, saya sekarang telah menembus ke mendiang Hautian, dan Suaner juga telah menembus Hautian Tengah. Tentu saja, tapi sudah hampir setahun dan itu hanya ditingkatkan satu lapis, itu agak kecil.
Bagaimana kami bisa membandingkan dengan Anda? Jangan membandingkan kami dengan Anda. Hehe, tapi jangan khawatir, kali ini aku akan membiarkan kalian membuat terobosan. Apa maksudmu? Su Meiqian memandang Tang Zichen dengan bingung. Hehe, kali ini aku melakukan perjalanan lagi ke Glazed Kingdom, dan aku mendapatkan lebih dari 2000 Iron Tree Hairs. Apa? Tang Zichen sibuk menutupi mulut Su Meiqian. Jangan ribut tentang ini, kalau tidak aku Tang Zichen, harus diburu oleh seluruh praktisi bela diri dunia. Ya Tuhan, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Hehe, itu karakternya, kali ini aku akan membiarkan kalian bersujud sampai mati, tidak peduli berapa banyak aku makan untukmu, aku akan membiarkanmu menerobos ke kesempurnaan besar bawaan. Wow, tidak mungkin, kesempurnaan besar bawaan, keluargaku tidak memiliki leluhur yang kuat sejak zaman kuno. Su Meiqian terkejut. Haha, lalu mulai denganmu, dalam beberapa ratus tahun ke depan, keturunanmu akan tahu bahwa seorang leluhur telah menerobos. Su Meiqian tersipu, dengan siapa Tang Zichen memiliki anak dan cucu ketika dia mengatakan anak dan cucu. Ayo pergi dan cari Suaner, Xiao Meng, karena dia tidak di Akademi Seni Bela Diri, lupakan saja. Tunggu sebelum kita pergi liburan musim dingin. Dia pasti akan mendatangi kita. Tang Zichen dan Su Meiqian segera menuju ke Fakultas Suara. Li Suaner pandai bersuara, jadi dia pergi ke Departemen Hukum Suara. Hanya saja, bagaimanapun juga, Li Suaner tinggi di alam, jadi dia sudah sangat kuat di Departemen Hukum Suara, dan alam juga memberinya dorongan yang sangat kuat. Ketika Tang Zichen tiba di Departemen Hukum Suara, dia diberitahu bahwa Li Suaner berada di gunung belakang Departemen Hukum Suara. Ketika Tang Zichen tiba di gunung belakang, dia melihat Li Suaner duduk di pohon, memegang seruling di tangannya. Li Suaner tidak tahu nada apa yang dia mainkan, hanya saja setiap nada penuh dengan agresi, membuat orang merasa pusing. Tentu saja, perasaan ini adalah perasaan Su Meiqian, dan serangan suara Li Suaner sudah bisa mempengaruhi bahkan Su Meiqian. Tang Zichen tersenyum, tidak buruk untuk wanita Tang Zichen saya, semuanya baik. Li Suaner segera melihat ke bawah ketika dia mendengar suara itu dan terkejut melihat Tang Zichen. Zichen. Li Suaner terbang turun dari pohon, meletakkan serulingnya di pinggangnya, dan melompat ke pelukan Tang Zichen. Su Meiqian memalingkan wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Haha, aku datang untuk mengunjungimu, Suaner, serangan suaramu berkembang pesat, kamu pasti telah mencapai penyihir suara kelas 5. Lebih dari itu. Apa, lebih dari itu? Yah, aku sudah menilai dan lulus Sound Mage kelas 6. Wow, luar biasa, layak menjadi wanitaku, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Li Suaner tersipu. Setelah mencapai Sound Mage kelas 6, maka, Suaner, yang harus Anda lakukan adalah mencapai Sound Mage kelas 8 sebelum Anda berusia 24 dan Anda akan dianugerahi gelar Imperial Talent. Bagaimana bisa begitu mudah? Saya merasa seperti saya tidak bisa bergerak 1 inci ke depan selama sisa hidup saya sekarang. Li Suaner berkata dengan sedih, 6 hingga 7 adalah ambang batas, dan 7 hingga 8 bahkan lebih dari sebuah ambang. Tidak apa-apa, luangkan waktu Anda masih muda. Saya yakin ketika ranah seni bela diri Anda naik, itu akan membantu Anda dalam mempelajari metode suara. Pertama-tama bangun ranah Anda, kemudian pelajari metode suara akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Tapi bagaimana wilayahku bisa begitu mudah ditembus? Haha, jangan khawatir tentang itu, jangan khawatir. Baiklah, ini bukan waktu yang tepat untuk banyak bicara, aku akan memberitahumu malam ini. Oh, Li Suaner langsung menebak bahwa Tang Zichen pasti mendapatkan sesuatu yang baik lagi. Menjadi pacar untuk orang yang kuat adalah hal yang baik, orang lain mungkin tidak dapat naik 1 tingkat bahkan jika mereka bekerja keras, tetapi mereka, di sisi lain, berhati ringan, merasa seperti generasi kedua yang kaya, semuanya diatur di rumah, mereka tidak perlu berusaha keras, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang tidak pernah bisa diperoleh orang biasa seumur hidup mereka. Namun, Li Suaner merasa sedikit malu seperti ini lagi. Ada apa? Perubahan warna yang tiba-tiba. Tanya Tang Zichen. Bukan apa-apa, saya hanya merasa sedikit malu, saya bertemu dengan seorang teman di Akademi Seni Bela Diri, dia seorang guru, dia 2 kali usia saya, dia bekerja sangat keras sejak dia masih kecil, sangat keras, saya tidak tahu berapa banyak kali dia melayang di tepi kematian, dan akhirnya menjadi perfeksionis Hautian yang kuat.
Namun, saya tidak memberikan apa-apa, saya dengan mudah melangkah ke tengah-tengah Hautian, rasanya kita sangat tidak setara. Sakit, jangan memikirkan pertanyaan konyol seperti itu, ayo pergi ikut denganku ke rumah Profesor Lin Han untuk makan malam. Bagus. Malam itu Tang Zichen, Su Meiqian, dan Li Xuaner makan malam bersama di rumah Profesor Lin Han, dan setelah makan malam Tang Zichen pergi ke hotel di kampus lebih awal untuk menikmati kelembutan pertemuan yang telah lama hilang. Keesokan harinya, Su Meiqian dan Li Xuaner terus pergi ke kelas. Tang Zichen juga bangun lebih awal. Tang Zichen dalam hati berkata, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan sekarang, saya harus segera mengabdikan diri untuk belajar seni penyembuhan. Namun, sebelum mengabdikan diri untuk meneliti teknik penyembuhan, saya akan mengunjungi dekan terlebih dahulu. Tang Zichen segera pergi mencari dekan. Tang Zichen tiba di gedung kantor terpisah dekan, bahkan sebelum dia mendekat Tang Zichen mendengar suara, "Yo, tidak buruk," dia bahkan menerobos kesempurnaan bawaan. Suara penuh sarkasme. Kemudian, suara dekan yang dicurigai berkata, "Pan Yun, berapa lama lagi kamu akan menggertakku?" "Yah Tuan Din, Anda akhirnya tahu saya menindas Anda. Saya pikir Anda tidak tahu saya menindas Anda. Sekarang tidak ada orang luar di sini, Anda akhirnya memiliki keberanian untuk mengakui bahwa saya menindas Anda, dan jika ada orang luar, saya khawatir Anda akan berani berbicara kembali kepada saya. Pan Yun, kebencian mendalam apa yang saya miliki dengan Anda, mengapa Anda menggertak saya berulang kali? Tidak ada alasan, aku hanya kesal padamu, aku hanya ingin menggertakmu. Pan Yun, bukankah kamu hanya iri padaku menjadi dekan Akademi Bela Diri?" "Pah!" Terdengar tamparan keras. "Hanya akademi sialanmu ini, aku harus cemburu. Pan Yun, jika kamu berani menggertakku seperti itu lagi, jangan salahkan aku karena pergi ke tempat tuanmu untuk menuntut." "Hahaha, bodoh sekali, dia adalah tuanku, apakah tuanku masih akan berbicara untukmu? Tuanku, karena kebenaran moral, hanya memintaku untuk berhenti menggertakmu, itu saja. Namun, aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku keluar gerbang, aku selalu ingin datang dan menghajarmu, hahaha." Pop, terdengar suara keras lainnya, "Jadi itu bukan tamparan, itu tamparan pantat ah." Dekan, seorang pria dewasa, dipukul pantatnya, jadi saya yakin ini pasti terasa sangat tidak menyenangkan. Namun, murid besar senior Qin Feng ini membuatnya menggertakkan giginya karena kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. "Baiklah, teman kecil Liang Sui, mari kita berhenti memukul pantatmu hari ini, lain kali. Kembalilah untuk memukul pantat kecilmu ketika kamu punya waktu." Oh. Setelah mengatakan itu, pria bernama Pan Yun ini ingin pergi. Namun, pada saat itu, Tang Zichen muncul. Tang Zichen ingat Pan Yun ini, dia adalah murid agung keluarga Qin Gu dari Pulau Bela Diri, salah satu dari 3 ahli bawaan transenden yang dikenal, senior Qin Feng. Tang Zichen selalu memiliki kesan yang sangat buruk tentang dia. Di masa lalu, ketika Tang Zichen pergi ke keluarga Qin Gu untuk menantangnya, Pan Yun ini memarahi dekan di depan umum, pantat kecilnya gatal lagi. Jadi sepertinya Pan Yun ini, pasti sering tidak ada yang merusak dekan, memukul pantat dekan, seorang dewasa berusia 50 tahun, perilaku seperti itu, benar-benar menjijikkan. Karena Tang Zichen telah melihatnya hari ini, dia tidak akan pernah duduk diam dan bertekad untuk membantu dekan melampiaskan amarahnya. "Apakah kamu ingin pergi setelah memukuli seseorang?" Ketika Pan Yun ingin pergi, sosok Tang Zichen tiba-tiba muncul di ambang pintu. Baik Pan Yun maupun dekan terkejut melihat kemunculan tiba-tiba dari Tang Zichen yang telah lama hilang. "Hei, bukankah ini Tang Zichen yang dulu terkenal dari Akademi Bela Diri? Jenius pertama Don itu." Ketika Pan Yun melihat Tang Zichen, dia sempat mengejek. Pan Yun tidak pernah berpikir bahwa ranah Tang Zichen saat ini telah melampaui dia, dan kekuatannya bahkan telah melampaui dia dengan jumlah level yang tidak diketahui. "Saya khawatir tuannya, senior Qin Feng, tidak tahu apakah dia akan mampu melakukannya, mengalahkan Tang Zichen." Dekan melihat Tang Zichen dan berkata dengan terkejut, "Tang Zichen, kamu apa yang kamu lakukan di sini?" "Din, aku datang untuk menemuimu," kata Tang Zichen sambil menatap dekan. Dekan sedikit malu dan bertanya, "Kamu baru saja, kamu seharusnya tidak mendengar apa-apa." Dekan telah dipukul oleh Pan Yun ini selama bertahun-tahun, ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak berani diketahui oleh siapapun, terutama siswa. Pan Yun itu tertawa, "Liang Sui, apa yang kamu takutkan itu hanya tamparan olehku, aku tidak berani dikenal oleh mahasiswa di kampusmu, hahaha." Tang Zichen berteriak, "Kamu diam."
Tang Zichen memandang Pan Yun ini, merasa sangat tidak senang, menggertak dan menggertak terlalu banyak meskipun dia tidak melumpuhkan siapapun, dia hanya datang untuk memukul dan menggoda dekan ketika dia memikirkannya ini benar-benar terlalu menghina. Ketika Pan Yun melihat bahwa Tang Zichen berani meneriakinya, dia menjadi marah dan berkata, Tang Zichen, kamu bosan hidup, kamu macam apa? Di mata Pan Yun, Tang Zichen adalah seorang jenius, tetapi tidak pada levelnya sama sekali, dan dengan kesan yang sudah terbentuk sebelumnya bahwa Tang Zichen masih sama seperti dulu, dan dengan temperamen Tang Zichen yang terkendali, Pan Yun tidak bisa menilai situasi wilayah Tang Zichen. Tang Zichen mengangkat pedang berat jiwa naga dan berkata, Pan Yun, aku sudah lama tidak senang denganmu, hari ini aku kebetulan bertemu denganmu di sini, maka jangan salahkan aku karena kasar orang-orang selalu menghina, hari ini biarkan aku mencari keadilan untuk dekan. Hahaha, Tang Zichen, karena kamu begitu bodoh dengan dirimu sendiri, maka orang tuamu akan menyia-nyiakanmu, jangan salahkan aku karena mencekikmu. Mata Pan Yun dingin. Bas. Tang Zichen tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung naik dengan pedangnya. Pedang Tang Zichen menebas pantat Pan Yun. Dua potong daging pantat Pan Yun, dengan pakaian di pantatnya, semuanya bersama-sama diberi tebasan pedang. Pan Yun segera berteriak, tangannya kembali dan pantatnya hilang, menyentuh tangan yang berdarah. Din juga tercengang, dia baru saja akan mengatakan, Tang Zichen jangan impulsif, tetapi, dengan dia bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tang Zichen menebas pantat Pan Yun dengan satu pedang. Dekan melihat mejanya, dan dua potong daging pantat Pan Yun terbang begitu saja di mejanya, sangat menjijikkan. Bab 780. Tang Zichen mendengus Pan Yun, kamu sangat suka memukul orang, hari ini aku akan memotong pantatmu, kamu dapat mengambilnya kembali dan memukulnya 2 kali sehari untuk memuaskan perilaku menjijikkanmu, keluar. Tang Zichen, kamu. Pan Yun menahan rasa sakit dan berteriak, dia tidak percaya bahwa Tang Zichen sebenarnya begitu kuat, dia tidak bisa menilai ranah spesifik Tang Zichen sama sekali, tentu saja, dia yakin Tang Zichen tidak melangkah ke alam persatuan, momentum alam persatuan terlalu akrab baginya. Apakah kamu tidak akan berguling? Tatapan Tang Zichen dingin. Meskipun Pan Yun marah, dia juga takut dengan kekuatan Tang Zichen. Tang Zichen, tunggu aku. Pan Yun menggertakkan giginya, tuannya adalah senior Qin Feng, 3 ahli terkenal di Pulau Marsial yang melampaui bawaan, dan ini belum berakhir. Setelah Pan Yun selesai berbicara, dia segera pergi untuk mengambil pantat yang telah dipotong dari mejanya. Tang Zichen awalnya ingin melupakannya dan membiarkannya mengambilnya kembali, tabib itu benar-benar bisa menebusnya. Namun, ketika Tang Zichen melihat bahwa dia masih berani mengancamnya, dia segera berubah pikiran. Lepaskan, perintah Tang Zichen. Apakah kamu mendengarku? Aku menyuruhmu untuk meletakkan pantatmu. Tang Zichen berteriak. Tang Zichen, kamu. Bas, pedang berat jiwa naga Tang Zichen berayun, dan meskipun tidak dipotong, beratnya saja merobek pantat yang dipegang Pan Yun menjadi berkeping-keping dan mengubahnya menjadi daging. Pan Yun konyol, perasaan apa itu melihat pantatnya sendiri berubah menjadi potongan-potongan daging dengan matanya sendiri, dia ingin mengambilnya kembali dan menambalnya, sekarang ya, para dewa kehabisan ide, dia benar-benar tidak punya pantat sejak saat itu, bahkan jika dia menambal pantat orang lain itu tidak akan menjadi yang asli lagi. Gulungan. Pan Yun menggertakkan giginya saat dia melihat Tang Zichen dan menoleh untuk terbang keluar jendela, aku khawatir dia tidak akan tenang dengan penghinaan hari ini. Dekan menghela nafas. Din, sudah lama sekali, selamat, ranahmu telah menerobos lagi dan kamu telah menjadi kesempurnaan bawaan. Tang Zichen tersenyum pada dekan. Tapi dekan tidak bisa tersenyum. Tang Zichen, aku sangat senang kamu bisa datang dan melihatku, tetapi kamu telah memotong pantat Pan Yun, dan sekarang Pan Yun pasti tidak akan berhenti. Tang Zichen mendengus, tidak mau berhenti. Hahaha, Tang Zichen tertawa, tawanya dipenuhi dengan penghinaan, level Pan Yun tidak lagi setingkat Tang Zichen. Din, Pan Yun ini, sudah berapa lama dia menggertakmu? Lebih dari 10 tahun, saya tidak tahu mengapa dia sangat suka menggertak saya. Sering tidak ada, dia datang untuk sedikit menggoda saya, dia menggoda saya dan tidak melakukan apa-apa lagi, hanya memukul saya, itu membuat saya sangat marah, tapi saya bahkan tidak cocok untuknya tidak sebelumnya, dan bahkan lebih sedikit sekarang, dia sekarang berada di alam kesempurnaan besar bawaan, saya mendengar bahwa itu adalah tingkat pertama dari kesempurnaan besar bawaan, saya belum sampai saat ini, saya tidak mengerti apa arti lapisan pertama.
Ngomong-ngomong, Tang Zichen, kekuatan seperti apa yang kamu miliki sekarang? Tang Zichen tidak menyembunyikan apapun dan berkata, saya sekarang berada di puncak kesempurnaan bawaan. Wow, itu beberapa tingkat lebih tinggi dari Pan Yun, tidak heran kamu bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Kata dekan dengan ngeri, sementara matanya dipenuhi dengan rasa iri. Senang menjadi seorang jenius, melampaui dia di usia yang begitu muda, dia telah berjuang selama hampir 50 tahun untuk mencapai kesempurnaan bawaan, sementara Tang Zichen, yang baru berusia 20 tahun, telah mencapai puncak kesempurnaan bawaan. Tang Zichen menepuk bahu dekan dan berkata, Din, jangan frustrasi, mungkin kamu juga akan memiliki kesempatan untuk melampaui bawaan. Dekan tertawa getir, jangan mengolok-olok saya, lebih baik saya lupakan saja, saya sekarang berusia 48 tahun dan saya baru mencapai kesempurnaan bawaan, saya bahkan tidak tahu apakah saya akan memilikinya, kesempatan untuk menjadi lingkaran besar bawaan dalam hidup saya. Penuh apalagi melebihi bawaan. Din tidak percaya diri sama sekali, dia memiliki pengetahuan diri, dengan bakat yang dia tunjukkan sekarang ini semua yang dia miliki dalam hidupnya, melampaui bawaan tidak pernah mungkin. Din, sebenarnya kamu benar-benar punya kesempatan. Tang Zichen, ayolah, jangan mengolok-olok dekan. Aku serius, Din, mungkin sulit bagimu untuk melampaui dirimu sendiri, tetapi berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar sendirian. Apa maksudmu? Maksudku, kesempatan. Peluang. Oh, tidak semua orang memiliki kesempatan, jika saya memiliki nasib ini, saya akan mendapatkan kesempatan sejak lama. Din, bagaimana jika aku adalah kesempatanmu? Apa maksudmu? Tang Zichen tidak peduli dengan bertele-tele dan berkata dengan lugas, Din, aku akan mengajukan pertanyaan padamu sekarang. Silahkan bertanya. Oke, kalau begitu saya akan sopan, Din, apakah Anda bersedia menjadi laki-laki saya? Kapan orang-orangmu? Artinya menjadi adik laki-lakimu. Din, jangan salah paham, bukan itu, menjadi laki-laki saya berarti bergaul dengan saya, dan di antara kami memperlakukan satu sama lain sebagai orang dari kami sendiri. Saya mengerti Tang Zichen, Anda sangat berbakat dan memiliki potensi masa depan yang tidak dapat diprediksi, suatu kehormatan bagi Anda untuk mengundang saya untuk bergaul dengan Anda dan menjadi orang Anda, saya sangat bersedia. Bagus, Din, aku percaya pada karaktermu, sekarang aku akan memberimu 30 hati pohon besi, manfaatkan itu dengan baik. Apa? Hati pohon besi? Dekan terkejut, sebagai dekan, dia secara alami tahu tentang hal ini. Jangan bersuara, 30 hati pohon besi dianggap sebagai keberuntungan, karena kamu bersedia mengikutiku, tentu saja aku memikirkanmu. Tang Zichen mengeluarkan 30 hati pohon besi, untungnya hati pohon besi ini dikompresi dan seukuran kacang kedelai, mudah dibawa-bawa, jika tidak ini juga akan menjadi masalah. Karena mereka dikompres, rata-rata orang tidak akan bisa mengenali apa itu, dan bahkan jika mereka tidak dikompresi, saya yakin tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Terima kasih Tang, saudara Tang, aku akan mengikutimu mulai sekarang, aku laki-lakimu. Hahaha, Din, kamu dekanku, jangan panggil aku begitu, kamu mencoba merusak citraku, kamu bisa memanggilku Zichen. Tidak, kamu memberiku barang yang sangat berharga, aku benar-benar terharu, aku tidak tahu harus berkata apa, aku. Tubuh dekan tampak gelisah dan terbata-bata. Baiklah, beberapa hati pohon besi dan kamu telah menjual jiwamu, bagaimana kamu masih bisa mengikutiku seperti ini? Jika seseorang memberimu sesuatu yang lebih baik di masa depan, bukankah kamu akan menjual jiwamu padanya? Ya, kalau begitu aku akan memanggilmu dengan namamu, jangan khawatir, aku, Liang Sui, akan menjadi milikmu selama sisa hidupku. Dekan sibuk. Oh, Liang Sui, nama aslimu adalah Liang Sui ah? Ya. Bagus. Zichen, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Akademi Seni Bela Diri? Hanya lewat untuk melihat beberapa teman saya, omong-omong, apakah Anda tahu sesuatu tentang Yang Yijian? Tentu saja aku tahu, tapi sayangnya aku tidak bisa membantu mereka. Seperti yang kamu lihat, aku tidak berdaya untuk diganggu bahkan oleh satu Pan Yun, apalagi 4 keluarga penjaga pulau. Benarkah Yang Yijian mempelajari salah satu pedangnya dari batu memori? Tanya Don Zichen. Bersambung.